didukung oleh Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih kembali menjumpai Anda edisi Selasa 2 Desember 2025. Saya Sita Paprika akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dan pemirsa, inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar Merah Putih. Tentara Nasional Indonesia memakai metode airdrop atau pengiriman bantuan dari udara untuk mendistribusikan bantuan ke daerah yang terisolasi akibat banjir dan tanah longsor di Sumatera. Suara dari Ground Proximity Warning System atau GPWS yang berbunyi pull up muncul dari kokpit pesawat TNI saat membawa bantuan logistik untuk korban banjir dan longsor di Sumatera. Biasanya pilot atau kopilot akan menaikkan ketinggian saat mendengar peringatan itu, namun tidak untuk kali ini. Pilot tetap mempertahankan ketinggian. Hal ini karena pesawat tersebut sedang dalam misi menyalurkan bantuan dengan metode airdrop. TNI melaksanakan dropping bantuan dengan menggunakan teknisi distribusi menggunakan helibox ke daerah yang terisolasi dan tidak terjangkau oleh jalur darat. Pesawat KASA 212, CN295, serta C130 Hercules dikerahkan untuk melaksanakan penyaluran logistik udara. Di box itu targetnya kan memang langsung ke warga. Kalau misalnya nanti pas ditemukan di warga bisa langsung didistribusikan, tapi di sana sudah ada personel dari Satgas, dari TNI yang nanti akan membantu mendistribusikan ke masyarakat. Terutama kalau misalnya karena spotnya itu banyak hutan, terpencil, remote, jadi mungkin kalau misalnya agak susah diambil nanti dibantu sama personel dari TNI di jajaran Satgas untuk didistribusikan ke masyarakat semua. Secara keseluruhan, TNI telah mengerahkan 16.068 personel dalam operasi penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. TNI telah mengirimkan 4,2 ton bantuan yang terdiri atas paket sembako, obat-obatan dari Puskes TNI, mie instan, dan berbagai perlengkapan kebutuhan pengungsi. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar distribusi bantuan dilakukan secepat mungkin dan menjangkau seluruh korban. Tim TV One mengabarkan. Si korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tengah Aceh mulai terserang penyakit. Sementara di Aceh Utara, petugas berjalan kaki untuk mengirim bantuan ke warga di desa yang terisolir. Petugas dari Polres Kota Lok Sumawe tiba di desa Uleblang, Kecamatan Nisam, Aceh Utara. Mereka datang dengan berjalan kaki untuk mencapai desa yang masih terisolir akibat banjir tersebut. Kedatangan petugas disambut bahagia warga karena ini merupakan pertama kalinya bantuan tiba di desa tersebut. Menurut Kapolres, ketinggian banjir di desa ini mencapai 3 sampai 4 meter. Jadi siang ini kita ke desa Uleblang, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara di wilayah Polres Lok Sumawe. Kita mengunjungi karena kampung ini masih terisolir. Ya, tadi kita masuk ada longsor di bukit atas, kemudian ada tiang listrik yang roboh ke jalan. Jadi belum bisa diakses dari Kota Lok Sumawe. Kita berjalan kaki untuk menembus ke Gampung Uleblang ini. Di sini. Sementara itu, ratusan pengungsi korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tengah mulai terserang penyakit demam. Seperti yang terjadi di posko pengungsi Gule Pulo, Bintang, Aceh Tengah. Sejumlah lansia dan anak-anak kini mulai mengalami demam pasca bencana banjir. Selain obat-obatan, pengungsi juga berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan makanan melalui jalur udara, sebab bantuan darurat yang sudah mereka terima mulai menipis.
Dari Aceh Utara dan Aceh Tengah, Saiful MDA Haidir Azhar TV One mengabarkan. Lantas bagaimana kondisi terkini di lokasi bencana di Aceh? Kita terhubung dengan Brilian Syaheran di Banda Aceh. Brilian, silakan dengan laporan Anda. Baik Sita dan juga pemirsa, nampaknya memang betul sekali pada memasuki hari ke-7 ini BPBD ini mencatat bahwa sebanyak 226 kecamatan ini terdampak dari sebanyak 18 kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, dan dilaporkan juga sebanyak 173 orang ini meninggal dunia, sementara 204 orang lainnya ini masih dinyatakan dalam proses pencarian. Adapun dari kejadian bencana hidrometeorologi kemarin ini sebanyak 214.000 KK ini terdampak, atau sekitar 995 orang ini terdampak, dan juga sebagian saat ini memang ada sebanyak 197 unit jembatan yang dilaporkan rusak dan dalam proses untuk perbaikan. Dan pada hari ini Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto ini melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait, yakni pemerintah provinsi yang diwakilkan oleh Wakil Gubernur, kemudian juga ada aparat keamanan yang merupakan gabungan dari TNI dan juga Polri. Dan untuk mengetahui bagaimana hasil dari rapat koordinasi tadi, saat ini sudah bergabung bersama kami ada Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Pak Abdul Muhari. Selamat siang, Pak. Pak, mungkin boleh dijelaskan, kalau untuk tadi hasil dari rapat koordinasi tadi itu meliputi apa saja, Pak? Ya, utamanya kita mencoba nyusun rencana operasi yang lebih efektif, karena sampai saat ini tadi Wakil Gubernur menyampaikan masih ada 4 kabupaten kota yang secara akses darat itu masih dikategorikan terisolasi, yaitu Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Aceh Tamiang. Meskipun dari sisi akses udara ini sudah bisa kita tembus. Untuk dukungan logistiknya sudah ada 4 sorti heli yang menurunkan bantuan, tetapi tentu saja ini belum cukup. Dan tadi kita juga menggali hal-hal lain yang perlu kita atensi, misalkan yang tadi disampaikan bahwa mulai ada penipisan stok oksigen di rumah sakit yang harus kita penuhi segera. Dan kemudian juga untuk stok BBM, kita lihat tidak hanya di daerah terdampak, bahkan di kota Banda Aceh pun antrian BBM mengular bahkan sampai 2 km, dan ini juga harus benar-benar kita bisa siapkan. Tadi kita juga Kepala BNPB menghubungi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan untuk bahan bakar BBM ini juga nanti akan diperlukan untuk posko taktis pengiriman bantuan. Jadi misalkan kita bisa mendropping cukup banyak stok logistik menggunakan kapal, maka dari satu titik dropping dari via kapal ini untuk mendistribusikan ke daerah terdampak, maka kita akan lakukan jalur udara. Nah, tentu saja akan ada heli standby di dekat daerah terdampak yang ketersediaan afturnya mesti terjamin supaya frekuensi penerbangan sorti heli dan distribusi logistik ini bisa diperkuat, bisa dipertinggi atau diperbanyak. Nah, hal-hal teknis seperti ini termasuk juga penebalan anggota TNI dan Polri, supaya nanti proses distribusi logistik ketika kita dropping dari udara misalkan bisa diteruskan oleh personel TNI Polri di bawah supaya lebih bisa efektif dan menjangkau masyarakat di kantong-kantong warga terdampak. Ini kan juga bukan masalah yang baru ya Pak, akses listrik sampai dengan hari ini masih tidak merata, dan juga ini ada permasalahan dari jaringan telekomunikasi yang nampaknya ini masih terkendala juga di titik-titik merah. Ini sejauh ini akankah ada perkembangan dari tadi rapat koordinasi yang sudah disampaikan Pak? Ya, ini juga tadi menjadi bahan koordinasi, artinya untuk listrik per 2 hari yang lalu sebenarnya suku cadang untuk gardu yang rusak tersebut sudah dimobilisasi, di Rut PLN juga sudah turun ke lokasi, tapi memang untuk kelengkapannya butuh beberapa sorti angkutan yang kita harapkan bisa segera selesai.
Kemudian untuk komunikasi bantuan Starlink dari Bapak Presiden sudah tersebar di seluruh kabupaten kota. Tetapi tentu saja akses Starlink ini tidak kemudian serta-merta menjamin seluruh masyarakat terdampak bisa langsung menggunakan untuk berkomunikasi. Secara bertahap juga Kementerian Komdigi juga sudah turun ke lapangan dan beberapa provider telekomunikasi berbasis GSM juga sudah menyatakan komitmen dan menurunkan tim. Nah, ini tentu saja secara bertahap kita harapkan ada kemudian satu kabupaten sudah selesai, kemudian masuk lagi ke kabupaten berikutnya. Nah, progres seperti ini yang kita harapkan mulai hari ini itu bisa terlaporkan secara lebih rinci sehingga kita benar-benar bisa melihat apa yang sudah kita lakukan. Baik Pak Abdul Muhari, terima kasih banyak. Jadi begitu Sita, nampaknya ini dari pemerintah pusat pun juga melalui BNPB ini akan menggencarkan bantuan untuk sejumlah titik-titik merah yang ada di Provinsi Aceh. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Brilian Syahran langsung dari Banda Aceh, terima kasih. Pemirsa, pemerintah mempercepat perbaikan jalan di kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Beginilah suasana pekerjaan jalan di kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar. Jalur ini merupakan jalur utama lintas Padang Bukit Tinggi yang putus total akibat banjir bandang pekan lalu. Hingga saat ini pekerjaan perbaikan jalan terus dikebut. Sementara warga diminta agar tidak melewati jalur yang berbahaya karena rawan berpotensi kecelakaan. Sejauh ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban. Sejauh ini sekitar 20 korban masih dinyatakan hilang. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar ajak 3 kementerian lakukan taubatan nasuha karena bencana banjir bandang Sumatera. Kabarnya usai jeda. Anda kembali di kabar Merah Putih. Pemirsa, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memantau bantuan logistik pangan untuk korban banjir bandang di Provinsi Aceh di Pelabuhan Belawan, Kota Medan. Bantuan dikirim melalui jalur laut menggunakan 1 kapal perang Indonesia Sutedi Senoputra 378. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memantau pengiriman bantuan pangan untuk korban banjir bandang di Provinsi Aceh di Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Komando Daerah Angkatan Laut 1 mengerahkan 17 anggota dan 1 KRI Sutedi Senoputra 378 untuk mengangkut bantuan pangan. Aksi ini bentuk kepedulian Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan bencana dan pendistribusian kebutuhan pangan untuk masyarakat korban bencana. Bantuan yang disalurkan adalah 50 ton beras, 2.000 dus mie instan, dan 1.000 papan telur. Pendistribusian diberangkatkan melalui Terminal Bandar Deli, Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Pendistribusian diberangkatkan melalui Terminal Bandar Deli, Belawan, Kota Medan. Tak hanya bantuan pangan, pemerintah akan memberikan bantuan fisik untuk infrastruktur dan pembangunan tempat posko bencana korban banjir bandang di beberapa wilayah. Saya tentunya atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada TNI Angkatan Laut, khususnya KRI Sutedi Senaputra yang hari ini akan berangkat membawa kurang lebih 50 ton beras, 40 ton dari Kementerian Transmigrasi, 10 ton dari Kementerian Sosial, semua adalah tentu bantuan dari Pak Presiden Prabowo Subianto untuk menjangkau masyarakat yang terisolir dan membutuhkan bantuan tadi. Ada juga sembako yang lain, termasuk mie instan dan obat-obatan yang diperlukan. Mudah-mudahan dalam kurun waktu sekitar 17 sampai 18 jam, penjelasan dari komandan kapal tadi, bisa tembus ke Lok Sumawe. Setelah itu 5 jam bisa tembus ke Idi Rayek. Kedua-duanya juga membutuhkan dukungan.
Selebihnya tentu saya ingin memastikan dalam kesempatan yang ada, nanti saya berupaya juga untuk bisa datang ke lokasi-lokasi yang terdampak langsung, baik di Aceh, di Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Selain memberikan bantuan logistik pangan, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan memetakan daerah yang rusak akibat banjir bandang dan longsor di 3 provinsi, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Provinsi Aceh. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Informasi selanjutnya, bencana banjir bandang yang terjadi dalam sepekan terakhir di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara telah menyebabkan kerusakan parah di pemukiman warga. Banyaknya sampah batang kayu gelondongan dalam jumlah besar pun banyak ditemukan di wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah yang memporak-porandakan wilayah permukiman tersebut. Hal ini pun memicu dugaan adanya praktik penebangan hutan yang dilakukan secara besar-besaran di wilayah hulu yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya bencana yang menelan banyak korban. Warga yang terdampak pun meminta pengusutan secara tuntas terhadap dugaan praktik penebangan liar yang meluluh lantakkan wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Bagaimana kondisi terkini di lokasi banjir bandang di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara? Kita menuju ke Nofri Afandi. Nofri, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, Sita dan juga pemirsa, saat ini tadi kami memantau langsung di Kecamatan Batang Toru, tepatnya di Desa Garoga, yang merupakan desa yang terdampak cukup parah akibat banjir bandang yang terjadi pada 25 November kemarin. Sejumlah alat berat masih terus berupaya untuk membersihkan material banjir bandang berupa lumpur, tanah yang cukup tebal, dan juga gelondongan batang kayu. Tadi juga ada satu buah masjid yang masih berdiri, dari depan kita lihat masih cukup bagus, namun ketika masuk ke dalamnya ternyata gelondongan kayu sudah memenuhi seluruh areal masjid tersebut dan bahkan merusak areal bagian imam. Memang sampai saat ini petugas gabungan ini tengah terus berupaya sekuat tenaga untuk mencari korban hilang, di mana saat ini tadi kami mendapatkan informasi sudah ada sekitar 41 korban meninggal dunia yang ditemukan khususnya di Kecamatan Batang Toru. Dan untuk keseluruhan di Tapanuli Selatan sudah ada sebanyak 72 korban meninggal dunia. Dan ini disampaikan langsung oleh Kapolres Tapanuli Selatan. Dan saat ini memang tadi kami melihat selain tim gabungan yang terus berupaya mencari korban hilang, kemudian membersihkan material banjir bandang, juga ada detasmen K9 yang meluncurkan ataupun mengerahkan 4 ekor anjing pelacak yang digunakan untuk mencari korban yang tertimbun material banjir. Meskipun disampaikan bahwa ini medannya cukup sulit dikarenakan selain adanya lumpur ataupun tanah yang cukup tebal yang menutupi pemukiman warga, tetapi juga banyak sekali batang kayu yang cukup besar ini berserakan dan memporak-porandakan di sekitar pemukiman warga yang berada di Desa Garoga. Sampai saat ini tadi memang akses jalur dari Tapanuli Selatan menuju ke Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga masih terputus, hanya tersambung dengan jembatan yang terbuat dari batang pohon kayu. Dan sampai saat ini petugas di sekitar jembatan tersebut pun masih terus membantu warga, baik itu dari Tapanuli Selatan maupun Tapanuli Tengah, yang melintasi jembatan tersebut untuk mengevakuasi keluarga mereka yang masih berada di wilayah perbatasan yang tentunya terdampak ataupun rumahnya rusak diterjang material banjir. Tadi kami juga melihat di posko pengungsian juga ada sejumlah pegiat sosial ataupun warga sekitar yang turut membantu memberikan rasa kebahagiaan kepada anak-anak korban banjir, yaitu berupa trauma healing, bermain bersama. Mungkin sementara itu bisa kami sampaikan. Sita Paprika, kami kembalikan ke studio. Nofri Afandi langsung dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Terima kasih. Pemirsa, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyoroti bencana yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Caimin mengirimkan surat resmi kepada 3 menteri, yaitu Menteri Kehutanan, Menteri SDM, dan Menteri Lingkungan Hidup untuk melakukan evaluasi total sebagai bentuk taubatan nasuha. Seruan itu ia sampaikan saat membuka workshop Kepala Sekolah Program SMK Go Global di Bandung, Jawa Barat, Senin 1 Desember 2025. Ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, ke Menteri ESDM, ke Menteri Lingkungan Hidup
untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan, policy, dan langkah-langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu kuncinya satu, evaluasi total policy, semua aspek dari sejak kita berpikir, melangkah, dan berbuat. Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri. Semoga yang sedang mengalami musibah segera mendapatkan bantuan, keluarga, dan kesabaran selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita beralih ke informasi lain. Bupati Berau Sri Juniarsih Mas berhasil raih penghargaan Dwija Praja Nugraha pada peringatan Hari Guru Nasional dalam kegiatan HUT PGRI ke-80 tahun. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi untuk kepala daerah yang menjunjung tinggi pendidikan dan kesejahteraan guru. Penghargaan yang diterima oleh Bupati Berau merupakan bentuk apresiasi dan komitmen kepala daerah dalam menjunjung tinggi pendidikan dan kesejahteraan guru. Meskipun Kabupaten Berau sedang menghadapi dinamika anggaran yang ada, namun Bupati Berau tetap mempertahankan tunjangan tambahan seluruh tenaga pendidikan. Hingga saat ini jumlah tenaga pendidikan di Kabupaten Berau sendiri mencapai 4.000 lebih yang tercatat, masih menerima TPP atau tunjangan tambahan. Menurut Sri Juniarsih, Bupati Berau, tenaga pendidikan atau guru merupakan sumber daya manusia yang harus terus ditingkatkan di wilayah Kabupaten Berau. Tentu penghargaan ini adalah berawal dari rekan-rekan di bawah di Dinas Pendidikan dan yang terkait di dalamnya sudah bekerja secara maksimal sehingga kita dapat memperoleh Dwija Praja Nugraha ini. Dan alhamdulillah saat ini dengan dinamika anggaran yang ada, tunjangan kinerja daerah yang turun, alhamdulillah kami bisa tetap mempertahankan TPP seluruh ASN yang ada di Kabupaten Berau, baik itu PNS, P3K maupun P3K paruh waktu. Termasuk di dalamnya ada 4.000 lebih tenaga guru yang tetap kami pertahankan TPP-nya. Komitmen kami tetap meningkatkan pendidikan karena sumber daya manusia adalah termasuk hal yang sangat penting dalam mengelola sumber daya alam yang ada di Kabupaten Berau, sehingga sumber daya manusia ini menjadi sangat penting untuk kita tingkatkan dan gurulah yang punya peran dalam hal tersebut dan karena memang gurulah yang punya profesional dalam hal mendidik sumber daya manusia dengan sabar tak ada batasnya. Sehingga menjadi komitmen kami sebagai kepala daerah untuk senantiasa memastikan bahwa tingkat kesejahteraan guru tetap akan menjadi prioritas untuk kami. Karena dengan mensejahterakan kehidupan para guru, maka tingkat dan kualitas pendidikan pun juga akan lebih maksimal seperti itu. Adapun tantangan dalam membangun dan mensejahterakan tokoh pendidikan di Kabupaten Berau merupakan sebuah tantangan tersendiri. Dengan keterbatasan fasilitas infrastruktur dan juga jangkauan yang jauh, membuat para guru harus bekerja ekstra untuk memaksimalkan pendidikan bagi para siswa. Meski dengan keterbatasan tersebut, Bupati Berau mengaku akan terus memaksimalkan pendidikan di daerah hingga setara dengan pendidikan di kota. Dari Jakarta, Yolanda Saniago, Dudi Ardiansyah, TV One mengabarkan. Pemerintah terus kirimkan bantuan kepada korban banjir di Sumatera lewat udara. Kabarnya usai jeda, tetaplah di Kabar Merah Putih. Pemirsa, 13 ton beras diterbangkan ke Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh sebagai bantuan darurat pasca putusnya jalan akibat banjir dan longsor. Menko Infrastruktur dan Menteri Transmigrasi langsung ikut dalam pendistribusian ke Aceh. Logistik seperti beras dipaksa diantarkan via udara dengan menggunakan pesawat raksasa milik TNI AU agar segera sampai ke warga terdampak. Sebagian warga di Aceh Tengah dan Bener Meriah menyatakan logistik sulit didapatkan terutama beras, sehingga bantuan udara diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar.
Demi memastikan distribusi menjadi lancar, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman beserta tim bantuan pemerintah daerah dan TNI terus membantu mengevakuasi dan menyalurkan logistik sesuai kondisi lapangan. Iya, selama 2-3 hari terakhir ini kami berada di Sumatera Utara untuk memastikan bantuan logistik untuk masyarakat yang terdampak bencana di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat, di mana salah satu base-nya adalah di Medan, di Polonia. Ini bisa berjalan dengan baik dan bisa langsung diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah-daerah yang masih terisolir akibat transportasi daratnya masih terputus. Sementara itu, bantuan untuk korban banjir di Sumatera datang dari sejumlah kementerian. Kementerian Pertanian mengumpulkan donasi 75 miliar rupiah. Kementerian Pertanian menghimpun donasi untuk diserahkan ke daerah yang terdampak banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Pengumpulan donasi ini dilakukan di lingkungan Kementerian Pertanian mulai dari pegawai Kementan hingga perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan Kementan. Jumlah donasi yang terkumpul senilai 75 miliar rupiah yang terbagi ke dalam bentuk tunai maupun barang-barang berupa bahan pokok. Selain itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga akan memprioritaskan bantuan beras dan memastikan pasokan beras tersedia di daerah yang terisolir. Semua di ruangan ini berkontribusi pencapaian swasembada. Alhamdulillah terkumpul bantuan untuk bencana 75 miliar. Tadi 74,5 berjalan keluar, ada tambah 200, ada 100 dan seterusnya. Itu sekitar 75 miliar terkumpul pagi ini untuk saudara-saudara kita. Informasi berikutnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meninjau langsung wilayah terdampak banjir di Biren, Aceh. Setidaknya ada 14 tower sutet yang hancur di wilayah ini. Hal ini mengakibatkan listrik padam di sejumlah wilayah seperti di Aceh, Sibolga, Arun, dan Takengon. Bahlil meminta segera dibangun akses jalan yang terputus. Jadi yang pertama saya melaporkan bahwa saya sekarang di daerah yang tidak bisa dijalani atau dilalui dengan kendaraan darat. Kami tadi pakai heli. Kami mengecek ada sekitar 6 tower yang rubuh akibat karena banjir. 6 tower ini sangat vital sekali karena ini menghubungkan antara Arun, Bruen, dan Banda Aceh. Ini kurang lebih sekitar 500 sampai 600 ribu pelanggan. Pemirsa, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar membuka workshop SMK Go Global yang diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan SMK se-Jawa Barat di Kota Bandung. Dalam kegiatan tersebut, Muhaimin menegaskan bahwa program SMK Go Global menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mempercepat penurunan pengangguran sekaligus membuka peluang kerja luas bagi lulusan vokasi di pasar internasional. Muhaimin menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas SMK harus dimulai dari hulu, yaitu mempersiapkan sekolah dan kurikulumnya agar mampu menghasilkan lulusan yang siap bersaing. Sementara di hilir, pemerintah menyiapkan fasilitas penempatan bagi lulusan yang sudah memenuhi syarat dalam beberapa bulan ke depan. Untuk mendukung kesiapan tersebut, Muhaimin mengatakan pemerintah juga mendorong percepatan peningkatan kompetensi bahasa dan keterampilan teknis. Ada 2 skema yang disiapkan, yaitu pelatihan bahasa bagi mereka yang sudah memiliki sertifikasi keahlian, serta pelatihan keahlian dalam bahasa secara bersamaan. Menko Muhaimin juga mengungkapkan bahwa pemberangkatan pertama peserta program akan dimulai pada Minggu kedua Desember. Kementerian P2MI disebut telah menyiapkan pelatihan dan prosedur kerja luar negeri sebagai kick-off percontohan. Adapun bidang pekerjaan yang dibuka mencapai lebih dari 17 sektor, mulai dari welder, hospitality, caregiver kesehatan, supervisor hingga teknologi peralatan.
Tahun ini pemerintah menargetkan 200 hingga 1.000 lulusan dapat diberangkatkan, dan dalam 2-3 tahun mendatang, jumlah itu diharapkan meningkat hingga 1 juta pekerja. SMK Go Global ini menjadi solusi yang cepat dan tepat, karena ada peluang yang terbuka, lapangan kerja besar, jumlahnya dan penghasilan yang memberikan harapan. Di sisi yang lain ada anak-anak muda lulusan SMK yang tinggal mengupgrade sedikit untuk bisa siap berangkat di luar negeri. Inilah peluang yang akan kita gerakkan mulai tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, sehingga SMK Go Global betul-betul solusi cepat menanggulangi pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah melalui kementerian-kementerian, Dikdasmen, Kementerian P2MI, kementerian-kementerian dan lembaga lainnya siap mensupport suksesnya SMK Go Global. Muhaimin juga mengingatkan pentingnya memastikan keamanan dan legalitas kerja luar negeri. Pemerintah menekankan bahwa seluruh penempatan harus bersifat formal dengan kontrak dan jaminan yang jelas. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Kabar Merah Putih. Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian menggelar rapat bersama sejumlah kementerian dan lembaga membahas fokus penanggulangan bencana pada sejumlah daerah di Sumatera. Dalam rapat tersebut, Tito Karnavian menegaskan fokus pemulihan bencana akan mengarah ke distribusi bantuan, evakuasi dan perbaikan infrastruktur. Infrastruktur menjadi salah satu fokus perbaikan karena sarana telekomunikasi mengalami gangguan akibat putusan aliran listrik dikarenakan bencana alam. Mendagri berharap infrastruktur seperti listrik dapat segera selesai dalam waktu dekat, sehingga masyarakat yang terkena dampak bencana listrik kembali normal. Yang kedua adalah di Nagan Raya. Yang dari Arun menuju ke Kota Banda Aceh, itu tiang sutetnya ada yang roboh, sehingga terputus, sehingga akhirnya terjadi blackout di sana, mati, otomatis handphone dan lain-lain tuh hampir nggak jalan semua di sana. Nah ini termasuk suplai ke Kota Banda Aceh, itu sebagian disuplai dari Arun itu, sehingga di Kota Banda Aceh pun sebagian juga ada yang gelap, ganti-gantian. Informasi selanjutnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan terima kasih kepada Kadin Indonesia yang telah berkontribusi positif dalam program makan bergizi gratis MBG. Hal tersebut disampaikan di sela-sela Rapimnas Kadin Indonesia di Jakarta. Menurut Dadan Hindayana, Kadin Indonesia dan seluruh anggotanya adalah pejuang merah putih yang membangun SPBG di daerah aglomerasi dan juga di daerah terpencil. Dadan juga menyampaikan di akhir tahun 2025 ini akan membentuk 20.000 SPBG di daerah aglomerasi dan 4.700 di daerah terpencil yang berpotensi melayani 60 hingga 70 juta penerima manfaat. Selain itu, pihak Badan Gizi Nasional juga akan memperbaiki sistem yang ada. Di akhir tahun 2025 ini kita kemungkinan besar akan membentuk 20.000 SPBG di daerah aglomerasi dan 4.700 di daerah terpencil. Dan itu berpotensi melayani antara 60 sampai 70 juta penerima manfaat. Dan meskipun kami tetap berusaha agar bisa lebih cepat lagi dan sekaligus juga memperbaiki sistem yang ada. Dan kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kadin dan seluruh anggotanya karena telah berkontribusi positif dalam program makan bergizi. Mereka menjadi pejuang-pejuang merah putih, tidak hanya membangun SPBG di daerah aglomerasi, tapi juga di daerah terpencil.
Dan kabar terkini dari Rapimnas Kadin Indonesia akan disampaikan oleh Faisal Rinaldi. Faisal, silakan laporan Anda. Ya, selamat sore Sita dan juga pemirsa. Saat ini Rapimnas Kadin Indonesia 2025 memang sudah memasuki acara penutup, di mana di belakang kami saat ini sedang ada penyampaian daripada panitia Rapimnas Kadin Indonesia 2025 terkait dengan hasil Rapimnas Kadin tahun ini. Tadi sebelum laporan atau penyampaian dari panitia, memang Ketua Umum Kadin Indonesia Nindya Bakri juga sempat menyampaikan laporannya atau sekaligus sebagai sambutan penutup, di mana Anin tadi mengatakan bahwa Rapimnas Kadin Indonesia ini berfokus atau Kadin Indonesia berfokus untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Kemudian juga Anin menekankan bahwa pentingnya untuk membangun optimisme di dunia usaha di tengah tantangan ekonomi, di tengah tantangan global yang saat ini memang terjadi. Nah, kemudian untuk acara selanjutnya, Sita dan juga pemirsa, setelah laporan dari panitia Rapimnas Kadin Indonesia 2025 nanti juga akan ada sambutan penutup dari Menteri Investasi Rosan Roslani dan juga Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Namun apakah mereka akan hadir untuk memberikan sambutan ini juga nanti akan kami konfirmasi lebih lanjut dan juga menginformasikan lebih lanjut kepada Anda. Untuk sementara demikian, Sita, kami kembalikan ke Anda di studio. Faisal Rinaldi langsung dari lokasi Rapimnas Kadin Indonesia di Jakarta. Terima kasih. Kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kepolisian Republik Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan berupa sembako, perlengkapan tidur, dan kebutuhan balita tersebut sebagai bentuk solidaritas Polri membantu penanganan kebencanaan di wilayah terdampak. Kepolisian Republik Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan seberat lebih dari 10 ton untuk korban bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin sore. Bantuan berupa sembako, perlengkapan tidur, dan kebutuhan balita tersebut sebagai bentuk solidaritas Polri membantu penanganan kebencanaan di wilayah terdampak. Bantuan tersebut berasal dari sejumlah Polda seperti Polda Banten, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat, dan Polda Metro Jaya. Logistik yang dikirimkan saat ini diprioritaskan untuk kaum rentan seperti ibu-ibu, anak-anak, dan lansia. Ada beberapa Polda yang ikut kemarin tadi Banten ya, kemudian Polda Jatim, kemudian dari Polda Jabar, Polda Metro Jaya, semuanya memberikan bantuan langsung, termasuk beberapa daerah perbatasan seperti Jambi, Bengkulu, dan Polda Riau, bahkan Kepri, sampai dengan Babel. Ya, pesawat sudah hari ini tadi berangkat ya, melalui Pondok Cabe, ada 2 pesawat. 2 pesawat ini masing-masing kurang lebih 3,8 ton dengan manifest personil yang dibutuhkan untuk berangkat. Selain bantuan sejumlah kebutuhan pokok untuk para korban, Polri juga mengirimkan sebanyak 219 personel untuk melakukan proses mitigasi bencana. Dengan pengiriman bantuan ini diharapkan dapat mengurangi beban korban bencana dan mempercepat pemulihan di daerah terdampak. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, Robin Predi, Rusdi Muslim TV One mengabarkan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto meresmikan Surakarta Immigration Lounge di Solo, Jawa Tengah. Peresmian ini menandai dimulainya operasional layanan keimigrasian yang dirancang lebih dekat, modern, dan nyaman bagi masyarakat. Surakarta Immigration Lounge merupakan inovasi pelayanan dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Surakarta untuk menjawab tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan paspor yang cepat dan mudah dijangkau. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto juga menekankan kepada Kepala Kantor Imigrasi Surakarta agar tak memberlakukan kuota harian untuk pemohon paspor.
Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.